jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Ya, karena banyaknya pertanyaan di kolom komentar tentang bagaimana cara membengkokkan selang sanyo. Ya, ada beberapa pertanyaan ya. Menurut saya ini banyak sekali, sehingga kiranya perlu saya buatkan video tutorialnya. Ya kawan-kawan, walaupun secara teori ini sangat mudah ya. Ini sama dengan cara membengkokkan pipa bening. Ya, jadi untuk selangnya ini kita panaskan, kemudian kita bengkokkan, nah agar bentuknya ini bulat sempurna, tidak jekitut-jekitut. Nah, di dalamnya kita isi dengan pasir yang padat. Nah, untuk tolak ukur padat ini bagaimana sih yang padat itu? Nah, nanti di video ini akan saya contohkan untuk pengisian pasir yang padat, ya, sehingga tidak merubah bentuk dari selang itu sendiri ya, atau pipa itu sendiri ya kawan-kawan. Jadi untuk cara ini bisa untuk membengkokkan selang, bisa untuk membengkokkan pipa, baik itu pipa bening maupun pipa PVC, gitu ya kawan-kawan. Jadi harapan saya di kemudian hari tidak ada lagi yang bertanya-tanya kami nanya soal pembengkokan selang atau pipa ya kawan-kawan. Jadi nanti ada yang tanya akan saya langsung arahkan ke video tutorial ini. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembengkokan selang sanyo atau pipa bening ala Om Ferry. Oke, bahan pertama tentunya selang sanyo ya kawan-kawan. Ini ukurannya 5/8. Nah, ini saya pakai yang biasa. Ada juga yang selang yang fleksibel dan lebih tebal. Ini opsional. Kemudian pasir. Ini pasir halus yang sudah diayak. Saya menggunakan pasir bangunan yang saya lembabkan. Ya, artinya saya sedikit semprot air sehingga bentuknya menggumpal seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini mempermudah untuk proses pemadatan di dalam selang. Kemudian lakban bening ini untuk menutup kedua sisi atau kedua ujung dari selang. Kemudian gombal mukio, maksud saya ini lap ya kawan-kawan. Lalu ada lilin. Nah, ini opsional, bisa pakai lilin putih seperti ini atau lilin ulang tahun juga boleh. Kemudian yang terakhir adalah alat pelengkung. Nah, ini saya menggunakan papan kayu. Kemudian bulatannya menggunakan dop pipa ukuran 3/4 yang saya sekrup ke papan kayunya. Nah, jaraknya seperti ini ya kawan-kawan. Ini menyesuaikan kabinet saya. Masuk ke langkah yang pertama, yaitu pengisian pasir di dalam selang. Nah, terlebih dahulu ini salah satu ujungnya kita tutup dengan lakban. Setelah itu kita masukkan pasirnya ke dalam selang. Nah, karena ini pasirnya sedikit agak lembab sehingga lebih sulit ya kawan-kawan untuk memasukkan ke dalam selang. Namun ini akan untuk tingkat kepadatannya lebih bagus, sehingga nanti untuk menjaga bentuk selangnya ini juga jauh lebih bagus. Kita isi sampai penuh sambil kita getok-getok, kita ulir-ulir. Kemudian di ujung satunya ini kita menggunakan alat bantu bolpen ya kawan-kawan. Nah, ini kita jojok-jojokan seperti ini ya kawan-kawan. Kita tekan seperti ini, terus kita isi, terus kita tekan. Nah, ini akan membuat pasir di dalam selang benar-benar padat. Nah, kalau perlu kita tutup-tutup begini ya kawan-kawan, ya, agar lebih atos, lebih padat ya kawan-kawan. Untuk pasirnya kita ketok seperti ini. Nah, ini dijamin untuk kepadatannya sangat padat dan bisa lebih bagus untuk menjaga bentuk dari selangnya. Setelah itu kita tutup lagi dengan menggunakan lakban.
Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menyiapkan lilin dan alat pelengkung. Nah, terlebih dahulu ini kita tandai dulu bagian yang akan kita panaskan. Nah, hal ini agar nanti kita bisa fokus di bagian yang ingin kita lengkungkan. Nah, ini saya menggunakan spidol permanen, saya tandai di 3 titik. Ya, kurang lebih sekitar 5 cm di bagian lengkungnya. Nah, nanti kita fokuskan pembakarannya di bagian tanda tersebut. Nah, untuk proses pemanasan atau pembakaran seperti ini ya kawan-kawan, diputar-putar terus. Ini fungsinya agar dia panasnya merata sehingga seluruh sisi bisa elastis dan mudah kita bengkokkan. Oke, sambil proses pemanasan, untuk gombal mukio kita cemplungkan ke dalam air ya kawan-kawan. Nah, kita biarkan dulu. Kita fokus ke proses pemanasan atau pembakaran selangnya. Nah, ini terus kita putar-putar. Untuk bagian yang gosong tidak masalah ya kawan-kawan, nanti kita bersihkan bisa dengan air sabun. Nah, untuk jaraknya antara api dengan selangnya jangan terlalu dekat ya kawan-kawan. Ya, kira-kira antara ujung api dengan selangnya ini 1 cm saja. Jangan disentuhkan ke apinya. Untuk proses pembakaran ini memang butuh kesabaran ya kawan-kawan, sampai dia benar-benar elastis sehingga dapat dengan mudah kita lengkungkan. Lumayan elastis. Nah, ini kita lengkungkan. Nah, ini ada sedikit tips ya kawan-kawan, tips penting ketika proses pembengkokan ini. Nah, ini sama sedikit kalian tarik seperti ini ya kawan-kawan, ditarik pelan-pelan. Nah, ini berlaku untuk selang maupun pipa bening. Jadi biar tidak nyekidut, kita tarik, kita tahan, kemudian kita basahi dengan lap basah. Nah, seperti ini ya. Ini agar menjaga bentuknya tetap melengkung seperti itu. Nah, karena ini selang, dia beda dengan pipa ya kawan-kawan. Kalau pipa kita celup langsung dingin, tapi kalau selang ini agak lama untuk proses dinginnya. Jadi kita harus menahan selangnya pada posisi ini cukup lama. Nah, kemudian setelah itu kita angkat dari alat pelengkungnya dan kita tutup di lap basahnya. Nah, kita biarkan sampai benar-benar dingin. Nah, ini adalah hasil setelah dingin. Nah, bisa kalian lihat ya kawan-kawan, bentuknya sudah melengkung sesuai dengan harapan. Ya, tidak ada jekidut-jekidut. Nah, jadi dia melengkungnya sempurna. Oke, sampai sini untuk proses pembengkokan selang saya nyatakan berhasil. Ya, jika kalian ingin mencobanya, kalian bisa mencoba di rumah. Ya, bisa untuk melengkungkan selang, bisa juga untuk melengkungkan pipa bening. Jadi metodenya seperti tadi ya kawan-kawan. Untuk tipsnya, sedikit ditarik ketika proses pelengkungan sehingga hasilnya bisa rapi dan tidak menyekidut-nyekidut gitu ya kawan-kawan.